Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal telah kami tetapkan dan kami sampaikan secara luas tentang agenda-agenda fundamental yang merupakan besaran-besaran visioner tentang apa yang akan dilakukan selama periode atau masa khidmah kali ini, yang meliputi 4 agenda besar, agenda fundamental. Yang pertama adalah agenda untuk memperbaiki tata laksana organisasi. Ini menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah norma-norma terkait administrasi dan mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan, dan yang kedua adalah mengenai teknik manajemen, teknik pengelolaan. Untuk hal-hal yang terkait dengan norma-norma dan mekanisme pembuatan keputusan, kami bekerja untuk menyesuaikan berbagai macam instrumen normatif berupa peraturan-peraturan perkumpulan dan berbagai macam ubo-rampenya lah, berbagai macam aturan ikutan yang diturunkan dari peraturan-peraturan perkumpulan itu, dan sebagian besar sudah kami selesaikan sambil terus-menerus berusaha memperbaiki hal-hal yang kita lihat dalam perjalanan ada kekurangan-kekurangan. Sedangkan teknik manajemen, kami menetapkan agenda digitalisasi organisasi, ya, mulai dari administrasi sampai dengan berbagai macam kegiatan organisasi yang lainnya, termasuk program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan partisipasi dari masyarakat, dari jamaah NU itu sendiri. Yang kedua, agenda besar yang kedua adalah pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia organisasi. Kita membutuhkan personel-personel yang memiliki kapasitas standar yang dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi, dan itu kami lakukan dengan membangun satu sistem kaderisasi yang berjenjang dan komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan model aktivisme atau pola aktivisme, yang ini menyangkut 2 ranah utama. Yang pertama adalah ranah domestik, ranah dalam negeri, yang menyangkut masyarakat kita sendiri, ya, bukan hanya jamaah NU saja tapi juga masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kita melakukan reorientasi aktivisme organisasi ini kepada model kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang merupakan engagement atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita orientasikan ke sana. Sedangkan yang kedua adalah arena aktivisme internasional, khususnya menyangkut posisi NU di dalam percaturan internasional, menyangkut hubungan-hubungan dengan berbagai macam
kalangan agama yang berbeda-beda dan juga aktor-aktor global lainnya. Nah, untuk arena internasional ini kita orientasikan kepada pengembangan satu gerakan global yang bisa secara konkret menjalankan strategi untuk mendapatkan atau menemukan solusi-solusi bagi berbagai masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini. Kemudian agenda fundamental yang keempat adalah menyangkut upaya untuk membangun kapasitas keuangan yang lebih baik dengan mengembangkan sumber-sumber keuangan yang lumingtu. Jadi financial sustainability. Nah, agenda-agenda ini kemudian kita eksekusi dengan satu strategi bertahap, mengingat realitas masyarakat yang kita hadapi, mengingat dinamika yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, strategi yang pertama, yang tahap pertama yang kita tempuh adalah menyelesaikan desain konseptual dari tata laksana organisasi dan sistem kaderisasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah tentang manajemen keuangan tentu saja. Ini kita jalankan paling awal bersamaan dengan dimulainya upaya-upaya untuk membangun satu platform digital yang bisa kita gunakan untuk menampung segala kegiatan-kegiatan KNU-an. Nah, pada saat yang sama kita juga menghadapi kebutuhan untuk mentransformasikan mindset dari masyarakat. Pertama-tama jelas adalah untuk memperkenalkan agenda-agenda dasar ini kepada masyarakat dan kemudian melakukan upaya mentransformasikan pola pikir dari masyarakat, khususnya jamaah NU itu sendiri, tentang bagaimana keberadaan NU, tentang apa yang menjadi tanggung jawab NU, cita-cita NU dan seterusnya. Nah, maka pada tahun pertama kita melakukan mobilisasi besar-besaran dalam berbagai macam sumber daya, baik sumber daya personil, sumber daya finansial dan lain sebagainya, termasuk partisipasi warga, untuk membangkitkan gairah warga tentang peran yang lebih besar yang harus dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, yang kemudian juga membutuhkan ikhtiar-ikhtiar besar dari dalam. Nah, itulah sebabnya masyarakat bisa menyaksikan bagaimana pada tahun pertama ini, sejak kick off, sejak pengukuhan PBNU di Balikpapan sampai dengan puncak resepsi Harlah 1 Abad NU, ini semuanya menggiring persepsi masyarakat, persepsi jamaah bahwa NU ini tidak bisa lagi dipandang keberadaannya seperti masa lalu. Salah satu yang kita address yang paling mendasar adalah apa yang kita anggap, kita persepsikan sebagai kecenderungan inferior di kalangan warga NU, di kalangan termasuk juga aktivis-aktivis NU, merasa bahwa NU ini lemah, bahwa NU ini kekurangan ini dan kekurangan itu gitu. Nah, ini kita berupaya untuk membongkar mindset ini, membongkar persepsi ini dengan menunjukkan bahwa NU besar. NU punya kemampuan untuk mengerjakan hal-hal besar. Nah, dan alhamdulillah ini saya kira bisa kita laksanakan dengan hasil yang optimal. Masyarakat sekarang melihat NU dengan persepsi dan imajinasi tentang NU sudah berubah menjadi imajinasi yang lebih
ya yang lebih kuat dampaknya secara psikologis sebagai rasa percaya kepada NU untuk berbagai isu di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, pada saat yang sama tentu saja kita juga mulai mengeksekusi agenda-agenda yang sudah kita selesaikan desain konseptualnya untuk dijalankan. Misalnya agenda tentang sistem kaderisasi sekarang sudah berjalan. Nah, kemudian untuk agenda menyangkut pola aktivisme, model aktivisme, kita juga sudah mulai eksekusi dengan platform yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ya. Nah, dalam hal ini seperti saya katakan, mungkin sudah saya singgung tadi ya, bahwa selain model atau pola aktivisme ini, kita juga mendesain positioning NU ya, di tengah-tengah dinamika masyarakat bangsa ini secara keseluruhan. Nah, secara spesifik dalam hal menjalankan agenda-agenda yang menyentuh akar rumput, kita memposisikan Nahdlatul Ulama sebagai channel untuk mendeliver, untuk membawakan agenda-agenda nasional dari pusat ke daerah. Ya. Jadi kebijakan agenda-agendanya itu dibangun di pusat, kemudian kita deliver ke bawa, kita kirim untuk menjadi kegiatan-kegiatan langsung di akar rumput. Yang dalam hal ini kita memilih unit partisipasinya adalah keluarga, karena semua isu kehidupan itu masuk dalam keluarga. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, segala macam masuk dalam kerangka keluarga. Nah, dalam hal ini kemudian kami berkomunikasi dengan pemerintah untuk menawarkan kepada pemerintah menggunakan channel ini di dalam mendelivery agenda-agenda pemerintah pusat itu sendiri. Karena ada peluang dalam hal ini dan ada kebutuhan pemerintah. Saya sudah sampaikan jauh sebelum muktamar, dalam diskusi-diskusi sebelum muktamar, bahwa pemerintah pusat ini mengalami kendala yang perennial ya, yang terus-menerus di dalam mengirimkan agenda-agenda ke akar rumput karena struktur politik yang kita miliki. Ya, antara lain terkait dengan otonomi daerah ini. Karena setiap kali pemerintah harus bawakan agenda-agendanya melalui hierarki birokrasi, mereka harus bertemu dengan kendala politik sampai ke provinsi, harus ketemu dengan kepentingan politik dari kepala daerah provinsi dengan gubernurnya yang ya mungkin punya kepentingan politik yang berbeda, dari gubernur ke kabupaten atau kota juga sama, sehingga tersendat-sendat. Nah, maka kita menawarkan kepada pemerintah untuk menjadikan NU sebagai channel ini, dan pemerintah menyambut baik, sehingga sekarang ada banyak sekali program pemerintah yang telah disalurkan melalui GKM NU ini, seperti program pendidikan keluarga menyangkut pendidikan mulai dari pendidikan pranikah, parenting, sampai kepada penanganan stunting. Jadi ini sudah berjalan ini. Alhamdulillah. Nah, sementara untuk arena internasional, alhamdulillah juga kita telah membuat kemajuan-kemajuan yang besar yang secara khusus ditandai dengan keberhasilan kita menyelenggarakan forum agama-agama dalam rangkaiannya dengan
G20 yang dituan rumahi Indonesia tahun 2022. Ya, forum agama-agama ini kita namanya R20, Religion 20, dan di situ kita mengundang tidak kurang dari 150 pemimpin agama dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara anggota G20 dan negara-negara yang merupakan jaringan kerjasama dengan G20 ini. Dan secara impresif, ya, secara sangat mengesankan, kita berhasil menggalang pemimpin agama ini untuk memulai satu model engagement yang baru. Kalau selama ini yang dilakukan adalah dialog, mulai dengan R20 ini kita berhasil membangun kesepakatan dan tekad bersama dari para pemimpin agama ini untuk membangun gerakan global bersama. Jadi dari dialog ke gerakan ini satu geseran yang luar biasa, dan ini genuine dan sincere, ya. Ini asli. Jadi ini bukan dibuat-buat, bukan sekedar asal bikin pernyataan bagus, ya, tapi memang sungguh-sungguh menjadi gairah dari para pemimpin agama itu sendiri, sehingga sejak R20 itu kemudian bukan hanya kita juga semakin mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama internasional ini dari waktu ke waktu. Setiap ada momentum kita bisa dengan mudah mengajak kumpul para pemimpin agama ini, ya. Misalnya terkait dengan forum ASEAN itu dengan hanya persiapan sekitar 1 bulan lah, kita berhasil mengundang para tokoh agama. Kemudian terkait dengan Israel ke Gaza juga dalam waktu yang sekitar 3 minggu kita berhasil menghadirkan para pemimpin agama untuk menanggapi itu. Bahkan kemudian disusul dengan forum untuk mengadres masalah yang sama di Amerika hanya 2 minggu sesudahnya di Universitas Princeton. Ini saya kira belum pernah ada organisasi masyarakat keagamaan yang bekerja sama dengan Universitas Princeton. Ini universitas nomor 1 di Amerika ini untuk menyelenggarakan event seperti ini sih. Nah, ini adalah capaian-capaian yang saya kira monumental dari segi aspek-aspek yang telah dicapai, sekaligus juga monumental dari segi keberhasilan kita di dalam mengelola upaya-upaya itu sedemikian rupa sehingga berhasil mendapatkan capaian yang sedemikian baik sekarang ini. Dan aktivisme ini juga saya sudah langsung mengikuti aktivisme ini sekurang-kurangnya sejak 2010, sejak pertama kali saya direkrut oleh Kiai Said Mahfud untuk masuk ke PBNU sendiri. Dan menurut saya siapa yang dicapai sekarang ini sebetulnya merupakan capaian alami saja dari proses yang telah berlangsung lama, ya. Karena dulu sudah lama sekali dimulai oleh Gus Dur. Nah, mungkin karena saya sekarang ketua umum, jadi masyarakat juga melihatnya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan ini dianggap punya image, punya citra lebih penting. Padahal sebetulnya sejak awal ini pekerjaan penting sejak zaman Gus Dur. Saya kira itu saja. Alami saja kalau soal global itu. Yang lebih fundamental justru hal-hal strategis yang menyangkut konstruksi organisasi itu sendiri. Karena saya menyadari adanya tren membesarnya konstituen NU, membesarnya ukuran jamaah NU itu sudah sejak lama. Sekurang-kurangnya sejak 2007-2008, ya, ketika mendapatkan informasi bahwa exit poll
pemilu tahun 2004 itu para pemilih 35% dari mereka mengaku warga NU. Nah ini berarti sudah membesar ini, karena dulu biasanya NU itu dianggap cuma 18%, sudah 35%. Saya menyadari itu sebetulnya agenda-agenda dasar yang tadi saya sebutkan, 4 agenda besar itu sebenarnya merupakan upaya untuk mengadres, untuk menanggapi perkembangan ini ya. Dan ini konsisten dengan hasil-hasil survei yang lain seperti yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, Pak DNJA, ya, yang menemukan tahun 2005 27% penduduk Indonesia mengaku NU, dan 2023 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU. Sebelum itu saya sudah dapatkan informasi dari Indobarometer tahun 2010 bahwa warga Muslim yang mengaku NU itu sudah 47, berarti membesar. Nah ketika membesar seperti ini kan kita harus berpikir bahwa pertama-tama sekarang ada warga NU baru, warga-warga NU baru yang menyadari ke-NU-annya. Mungkin sebetulnya mereka dari dulu NU, tapi baru menyadari ke-NU-annya belakangan. Nah itu tentu ada konsekuensi. Misalnya kemudian di mana sebetulnya orbit warga NU ini pasti bergeser. Kalau dulu kita mengasumsikan orbit warga NU itu di sekitar pesantren-pesantren, madrasah, di desa-desa. Sekarang kita bisa dapati bahwa warga NU ini beredar di berbagai macam area. Di dunia industri, di korporasi-korporasi, di kantor-kantor, ya, di terminal-terminal, di pasar-pasar. Ya, mereka ini semuanya merasa NU. Dan tentu saja ya tidak boleh kita kemudian berpaling dari mereka, menganggap mereka bukan tanggung jawab kita, tidak bisa. Mereka tetap harus kita pandang sebagai bagian dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama, tanggung jawab dari ayah ya, dari pengasuhan Nahdlatul Ulama kepada masyarakat. Nah ini berarti membutuhkan cara baru di dalam berorganisasi, membutuhkan model aktivisme baru, membutuhkan konstruksi keorganisasian baru, ya. Nah inilah yang sekarang sedang kita berusaha kembangkan. Kendalanya banyak, tapi kita atasi sedikit demi sedikit. Kalau perlu dengan nakal-nakalan. Yang penting ini bisa jalan gitu. Saya memiliki keyakinan Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan visi peradaban. Cita-citanya itu cita-cita peradaban. Cita-citanya adalah membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih mulia untuk bukan hanya umat Islam saja, tapi juga seluruh umat manusia. Ini keyakinan saya yang saya peroleh dari usaha saya belajar sungguh-sungguh tentang bagaimana mulainya NU ini didirikan, bagaimana tradisi kekiaian yang sudah tumbuh sebelumnya, konteks kesejarahan ketika NU didirikan, kemudian tahap-tahap yang dicapai sepanjang sejarah keberadaannya. Maka saya sampai berkeyakinan cita-cita NU adalah cita-cita peradaban. Nah, maka saya mengimajinasikan NU ini nanti menjadi aktor yang memberi kontribusi yang bermakna bagi lahirnya peradaban baru, peradaban umat manusia yang baru, yang lebih mulia.
Ukuran lebih mulia itu apa? Ukuran lebih mulia ya akhlakul karimah. Ya. Karena misi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tatmim makarimil akhlak. Sebagaimana beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Nah itu yang hendak harus kita ikhtiari supaya NU sungguh-sungguh punya dampak berskala peradaban untuk mendorong akhlakul karimah itu gitu loh. Jadi supaya kita ini tidak hanya mengeluh dan terengah-engah dengan apa imajinasi, dengan citra diri kita sebagai orang-orang lemah, kere-kere yang sudah terlalu lama kerenya kan. kita harus merdekakan diri dari itu. Karena sebetulnya secara demografis semua berubah gitu ya. Kalau kita bicara tentang warga NU tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin ada benarnya warga NU ini banyak yang miskin. Ya. Tapi sekarang belum tentu. Saya melihat sekarang sebetulnya kualitas hidup dari warga NU secara umum sudah meningkat secara signifikan ya. Dan itu ditunjukkan oleh semua data yang ada, termasuk data-data kependudukan yang ada pada pemerintah. Ya. Kalau masyarakat Indonesia ini GNP-nya naik signifikan sampai 4.000 lebih setiap tahun, ya berarti orang NU juga naik dong. Ya gampang-gampangan aja sekarang orang mau naik haji aja antrinya lebih dari 25 tahun. Nah ini kalau bukan orang pada kaya semua kan. Maka kita bukan lagi berpikir tentang mengentaskan kemiskinan pertama-tama, tapi meningkatkan vitalitas ekonomi dari masyarakat supaya ya tambah kaya lah gitu makanya itu tambah kaya. Jadi saya bilang kalau miskin saya tidak percaya, kalah kaya dengan yang lain mungkin iya, yang lain lebih kaya. Dan itu tidak usah kita hasuti gitu ya. Rezeki-rezekinya Gusti Allah gitu ya. Tapi kita memang masih perlu meningkatkan vitalitas warga NU untuk meningkatkan apa namanya kualitas hidup mereka. Nah, pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa kita ini punya tugas yang jauh lebih besar, yang bukan hanya untuk NU saja. Karena NU ini didirikan bukan hanya untuk NU. NU ini didirikan untuk kemaslahatan dari seluruh umat manusia. Nah, maka kita harus juga berpikir serius tentang ini, bagaimana NU betul-betul bisa menyumbang secara signifikan, bukan cuma omon-omon gitu. Bukan cuma omon-omon tapi benar-benar ada dampaknya gitu ya. Benar ada dampaknya. Itu yang harus kita pikirkan. Mari berpikir tentang masa depan. Berpikir tentang masa depan. Jadi karena mindset yang cenderung melihat diri lemah itu membuat kita seperti terjebak pada ketidakberuntungan masa lalu gitu ya. Nah sekarang saya kira kita sudah cukup berhasil membangun imajinasi tentang bahwa NU ini berdaya. Maka sekarang kita harus jadi dikdaya gitu. Nah itu imajinasi tentang masa depan ini juga harus dibangun sedemikian rupa. Masa depan itu sesuatu yang semakin mendesak karena sekarang itu perkembangan terjadi dengan cepat sekali, sehingga masa depan bisa datang begitu cepat menerpa kita, dan ini menyangkut hal yang sangat kompleks. Maka
kesadaran tentang masa depan ini perlu kita bangkitkan. Kita desain sedemikian rupa supaya warga, para pemimpin NU dan warga ini punya lamunan tentang masa depan. Buat banyak orang mungkin masa depan itu ngalamun saja masih sulit sekarang. Masa depan itu kayak apa? Belum tahu nanti ada AI, ada ini kita perlu bangun. Samping juga globalisasi, dinamika masyarakat dan lain sebagainya. Jadi masa depan, mari berpikir tentang masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.